Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Di era serba teknologi seperti saat ini, keberadaan komputer menjadi sangat penting dan sangat bermanfaat sebagai alat yang multifungsi dan sudah banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Tahun 1821, Babbage menciptakan Difference Engines, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut pada tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik, yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis namun berbagai jenis operasi matematika. Mesin ini dinamakan Analytical Engine pada tahun 1856, yang dimaksudkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum, serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern. Komputer generasi pertama. Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, berhasil membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Lalu disusul oleh Inggris pada tahun 1943 yang menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Howard Aiken, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. The Harvard IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau Mark I. Pada masa itu muncul pula Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada tahun 1945, von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC dengan basis memori untuk menampung program dan data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Tahun 1951, UNIVAC I atau Universal Automatic Computer I yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Komputer generasi pertama dikarakteristikkan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik. Setiap komputer memiliki program kode binary yang berbeda dan disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, ditemukannya transistor untuk menggantikan tabung vakum telah membuat mesin-mesin elektrik menjadi lebih kecil secara drastis. Pada masa ini, muncul pula pengembangan memori inti magnetik yang membantu pengembangan komputer generasi kedua menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi. IBM kemudian membuat superkomputer bernama Strange, dan Spirent membuat komputer bernama Lark. Komputer-komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom, dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode binary. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer yang dipakai di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan.
Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor dan juga komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer saat ini, seperti pencetak, penyimpanan data dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contoh penting pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai muncul pada saat itu. Bahasa pemrograman COBOL dan Fortran mulai umum digunakan. COBOL atau singkatan dari Common Business Oriented Language adalah sebuah bahasa pemrograman generasi ketiga. Sesuai dengan namanya, bahasa COBOL mempunyai fungsi menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perdagangan, seperti sistem pengelolaan keuangan, laporan pengeluaran sebuah perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan Fortran adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk mempermudah aplikasi matematika, ilmu pengetahuan, dan teknik. Pertama kali bernama Fortran yang merupakan singkatan dari Formula Translation, tetapi penggunaan huruf besar kemudian ditiadakan sejak versi Fortran 90. Merupakan bahasa pemrogram tingkat tinggi pertama dan prosedural, akan tetapi versi-versi terbaru Fortran kemudian dikembangkan dengan memasukkan komputer object oriented programming. Unggul pada dukungan dalam menangani bentuk perhitungan, termasuk bilangan kompleks. Kelemahannya pada operasi input atau output yang lalu. Kode sumbernya juga sangat sulit dipahami dibanding bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya. Berbagai macam karir baru pun bermunculan seperti pemrogram, ahli sistem, dan ahli sistem komputer. Industri perangkat lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pesat pada masa komputer generasi kedua ini. Komputer generasi ketiga. Karena panas yang dihasilkan transistor yang cukup besar dan dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer, maka ditemukan bahan baru untuk menggantikan transistor, yaitu batu kuarsa. Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC atau Integrated Circuit mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan program utama yang memonitoring dan mengkoordinasi memori komputer. Terdapat beberapa komponen lain yang mencirikan komputer generasi ketiga, seperti penggunaan memori magnetik berkapasitas jutaan karakter sebagai tempat penyimpanan eksternalnya yang bersifat random access, menggunakan terminal display visual atau monitor, dan mampu mengeluarkan suara. Selain pada hardware, beberapa hal pada bagian software dan kinerja komputer generasi ketiga juga berkembang sangat pesat. Program dibuat dalam bahasa tinggi seperti Fortran, COBOL, dan BASIC. Sistem operasi yang berfungsi untuk memonitoring dan mengkoordinasi memori komputer mulai digunakan. Integrasi hardware dan software mulai dilakukan melalui sistem operasi. Multiprocessing dan multiprogramming. Dengan adanya sistem operasi, mesin dapat menjalankan beberapa program sekaligus. Kinerja komputer menjadi jauh lebih cepat, hingga 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi awal. Lebih murah dan hemat listrik, dan juga telah mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain atau menjadi jaringan komputer. Komputer generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar yang selanjutnya membawa ke perkembangan microprocessor pada awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat microprocessor mulai berkembang. Dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip.
Lalu pada 1980, muncul Very Large Scale Integration atau VLSI yang dapat memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Hingga Ultra Large Scale Integration atau ULSI yang mampu memuat jutaan komponen dalam satu chip tunggal. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam ukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen CPU, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan di sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta pada tahun 1982. Pada masa sekarang ini, kita mengenal perjalanan IBM Computable dengan pemakaian CPU, IBM PC 4x6, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, juga kita kenal dengan AMD K6 Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima. Komputer dan perangkat komputasi generasi kelima merupakan teknologi komputer yang telah mulai diciptakan dan dikembangkan walaupun belum sepenuhnya terselesaikan. Kebanyakan dari jenis ini masih dalam tahap purwarupa. Inti utama dari komputer generasi kelima adalah basis kecerdasan buatan. Hal ini berkembang melalui komputasi kuantum, molekular, dan teknologi nano yang secara radial dan drastis mengubah pandangan tentang komputer selama ini. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan komputer sampai bisa merespon bahasa alamiah, belajar, dan hidup sendiri. Sehingga pada akhirnya, komputer juga dapat membuat komputer secara otomatis. Teknologi yang sedang dikembangkan antara lain komputasi atau pemrosesan paralel yang bisa mengendalikan pusat pemrosesan dengan sangat banyak menggunakan kemampuan komputer untuk bekerja bersamaan dalam satu kesatuan unit. Teknologi superkonduktor yang bisa mengalirkan informasi elektronik tanpa hambatan dalam kecepatan tinggi. Dan kecerdasan buatan yang ditujukan oleh suatu entitas buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia sehingga dapat berkembang sendiri. Beberapa aplikasi nyata telah dibuat dan diterapkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kecerdasan buatan tingkat rendah, pengenalan suara, pendeteksi lingkungan, gerakan alami robot, dan interaksi dengan benda mati. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICAT atau Institute of New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputasi di dunia. Itulah dia sejarah perkembangan komputer dari setiap generasi. Segala penemuan dan pengembangan komputer yang dilakukan oleh para ilmuwan dari tahun ke tahun telah membawa dunia ke peradaban masa depan yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan inovasi. Penggunaan komputer di masa depan diharapkan akan mempermudah kehidupan manusia. Bantuan robot dan kecerdasan buatan akan sangat mengambil peran dalam kehidupan manusia di masa depan. Dan suatu saat mungkin kita yang akan menjadi penemu-penemu inovasi selanjutnya. Selamat belajar dan selamat menggali ilmu baru. Akhir kata saya Nur Rahmat meminta undur diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. If there's some digital superintelligence and its optimization or utility function is something that's detrimental to humanity, then it will have a very bad effect. AI will increasingly replace repetitive jobs, not just for blue-collar work, but a lot of white-collar work.